Oke, berikutnya adalah statistika. Dua kelompok belajar memiliki anggota masing-masing 4 orang. Rata-rata berat badan mereka adalah 30 kg dan 33 kg. Jika seorang anak dari masing-masing kelompok ditukar, maka ternyata rata-rata berat badan mereka menjadi sama. Ya, jadi setelah ditukar tuh sama. Nah, selisih berat badan kedua anak yang dipertukarkan atau yang ditukar itu berapa? Nah, kita ingat kembali konsep statistika, ya. Ya, konsep statistika, ya, bahwa yang namanya rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data ada berapa. Ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Nah, terus simbolisasinya gimana? Ya, kita misalkan gini. Ya, kita ada data gitu ya. Misalkan dari X1, X2, X3, X4 gitu. Nah, berarti kan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti untuk menghitung rata-ratanya yaitu disimbolkan sebagai X bar ya. Itu dibacanya X bar sama dengan jumlah data. Jumlah itu berarti sum ya. Sum atau simbolnya di sini E gitu ya, atau sigma ya. Ya, jumlah dari X ya. Nah, dibagi dengan N gitu. N itu banyaknya data. Ini rata-rata jumlah data, banyaknya data. Nah, sekarang kita baca soal. Diketahui masing-masing ada 4 orang ya pada 2 kelompok belajar. Ya, kita tulis di sini misalkan kelompok 1 atau kelompok A ya. Kelompok A itu memiliki anggota yaitu X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, kelompok B memiliki anggota X5, X6, X7, X8. Nah, terus rata-ratanya gimana buat mereka masing-masing dari A dan juga B? Nah, untuk A berarti rata-ratanya adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ya, jadi sum atau sigma ini, sigma dari X, penjumlahan dari X itu ya berarti tinggal semua data kita jumlahkan seperti ini. Dibagi dengan ya N-nya itu banyaknya jumlah anggota A gitu. Nah, untuk B ya ini X bar A ya. Nah, ini X bar B. Ya, berarti di sini X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8 dibagi dengan NB. Itu. Nah, lalu kita masukkan data yang ada. Katanya kelompok A itu 30 kg dengan jumlah anggota 4, dan yang B rata-ratanya 33 dengan jumlah anggota 4. Jadi di sini X bar A-nya 30 sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 per NA-nya adalah 4. Nah, ini berarti 33 sama dengan X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8 per 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 4 ya, sehingga menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 120. Dapat persamaan yang pertama. Lalu
kedua ruas dikali dengan 4 juga ini. Jadinya berapa? 33 dikali 4 yaitu 132 ya. Jadinya X5 plus X6 plus X7 plus X8 sama dengan 132. Nah, kita punya dua persamaan ini. Kemudian ada informasi bahwa salah satu dari mereka ditukar. Ya. Nah, di sini kita diminta menukar salah satu dari masing-masing A ke B, begitu juga dari B ke A. Yang namanya nggak ada ketentuan kan berarti bebas dong kita mau nuker siapa. Nah, di sini dimisalkan gua menukar gua menukar X2 dengan X6 gitu. Jadi gua tuker nih X2 sama X6 gitu. Nah, X2 sama X6 ditukar. Nah, gimana caranya setelah ditukar? Ya, katanya setelah ditukar rata-ratanya ternyata menjadi sama. Ya. Jadi di sini catatannya adalah setelah ditukar rata-ratanya sama. Rata-ratanya sama. Berarti kalau rata-ratanya sama ya X bar A sama dengan X bar dari B gitu. Nah, masukkan lagi jumlah dari semua nilai tapi ketika X2 dan X6 sudah kita tukar. Jadinya ini X1 ditambah X6 ditambah X3 ditambah X4 ya, karena sudah ditukar gitu kan. Nah, terus di sini X5 tambah X2 tambah X7 tambah X8 ya. Nah, per berapa di sini? Per 4 karena jumlah anggotanya juga masih 4, ini juga jumlah anggotanya 4. Nah, karena sama-sama 4 ya sebenarnya sih kita bisa coret ya kan gitu. Atau sama aja kalau kita nggak usah tulis pun nggak masalah, tapi buat sebagai informasi aja gitu. Nah, ini akan menjadi X1 plus X6 plus X3 plus X4 sama dengan X5 plus X2 plus X7 plus X8. Nah, setelah itu kita apain lagi nih? Bingung nih, ya kan? Nah, kita lihat. Kita punya beberapa informasi di sini. Ya, kita punya dua persamaan di sini sebagai modal informasi tambahan. Nah, kita apain nih dua persamaan ini? Ya, kita singkirkan di sini orang-orang yang ditukar, yaitu X2 dan X6. Ya, jadi X2 ya kita singkirkan dari ruas kiri, X6 juga kita singkirkan dari ruas kiri. Sehingga kalau kedua ruas kita kurangi dengan X2, itu akan menjadi X1 plus X3 plus X4 sama dengan 120 min X2. Ya. Nah, berikutnya yang ini kalau X6-nya kalau kedua ruas kita kurangi dengan X6 jadinya X5 plus X7 plus X8 sama dengan 132 min X6 gitu. Nah, kita punya modal nih. Kita punya X1 plus X3 plus X4. Ya, kita substitusi aja deh ke sini ya kan. Nah, kita punya X5, X7, X8, substitusiin ke sini. Gitu. Ini kalau kita susun ulang, dia akan menjadi X1 plus X3 plus X4 plus X6. Nah, ini kita susun ulang jadi X5 plus X7 plus X8 plus X2. Substitusiin deh. Ini gitu. Jadinya 120 nih gua highlight ya. Ini sama ini. Nah, bisa kita substitusi. Jadinya 120 min X2 plus X6 sama dengan 132 min X6 plus X2 gitu.
Nah, kita kumpulkan variabel di satu ruas yang sama. Berarti di sini min X2, lalu kedua ruas dikurangi dengan X2, jadinya min X2 lagi. Lalu di sini X6 dan kedua ruas ditambah dengan X6, jadinya X6 di sini. Gitu. Nah, terus kedua ruas dikurangi dengan 120. Jadi 132 dikurangin 120. Nah, terus min X6 sama plus X2 nya ini kemana? Ya kan tadi udah habis kan, udah hilang kan. Tadi kan kedua ruas dikurang dengan X2. Nah, itu jadi di sini. Ya, kedua ruas ditambah dengan X6. Ya, jadinya yang X6 di sini jadi di sini. Gitu. Nah, ini jadinya min 2X2 plus 2X6. Jadinya 132 dikurang 120 berapa? 12. Nah, lalu di sini kita faktorkan ya, karena dimintanya selisih ya. Ya, jadi di sini upayakan yang tadinya plus jadi min. Gimana caranya? Ya udah faktorin aja. Min 2 dikali X2 min X6. Karena kan min 2 dikali ini ya negatif ya kan. Nah, terus ini min 2 dikali min jadi positif kan. Gitu. Sama dengan 12. Nah, jadinya di sini ya X2 min X6 sama dengan, nah kedua ruas kita bagi dengan min 2. Jadinya X2 min X6 sama dengan min 6. Karena di sini ditanyain berat badan ya, selisih berat badan. Kan berat badan nggak ada yang negatif kan. Ya udah, ini boleh aja sebenarnya kita balik lagi, kita bolak-balik gimana caranya supaya ininya tuh jadi plus gitu. Jadi kedua ruas kita kali dengan min 1. Ya, dikali dengan min 1. Jadinya min X2 plus X6 sama dengan 6. Nah, nanti jadinya kalau kita balik posisinya dengan sifat asosiatif ya. Komutatif jadinya X6 dikurang X2 sama dengan 6. Sehingga selisih berat badan yang ditukar ya adalah 6 kilogram. Gitu. Sebuah seleksi tertulis diikuti oleh 60 peserta. Nilai yang dapat diperoleh dari peserta dari 0 sampai dengan 100. Diketahui hanya 21 peserta saja yang mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80. Nah, maka nilai rata-rata terkecil yang mungkin ya bagi 60 peserta tersebut adalah berapa? Ya. Nah, kita diberikan informasi bahwa ada 60 siswa, kemudian 21 diantaranya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 80. Itu artinya ada yang lebih besar dari 80, tetapi juga ada yang 80 gitu. Ya, jadi ada yang nilainya lebih besar dari 80, tetapi ada juga yang pas 80. Gitu. Mari kita jawab. Nah, diikuti oleh 60 peserta. Jadi di sini N-nya adalah 60. Gitu. Nah, rata-rata nilai yang diperoleh oleh peserta dari 0 sampai dengan 100 diketahui hanya 21 peserta yang mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 80. Jadi 21 peserta nilainya ya lebih dari atau sama dengan 80. Jadi kalau ada kata lebih dari atau sama dengan, jadi lebih 80 boleh ya, atau masuk, sama dengan juga bisa gitu. Jadi terendah daripada nilai dari 21 peserta itu ada 80. Ngerti gak maksud gua? Jadi kan kalau misalkan ada angka lebih dari atau sama dengan 80, berarti kan hitungannya dimulai dari 80 kan? Dimulainya dari 80. Jadi nilai terendahnya adalah 80 ya. Ya, 80 sebagai apa? Nilai terendah.
Ya. Nilai terendah adalah 80 gitu. Nah, kemudian ini kan 21 peserta ya, 21 peserta nilai terendahnya 80. Maka kalau misalkan 39 peserta lain berapa? Jadi dari 60, 21-nya itu dapat nilai lebih dari atau sama dengan 80. Berarti itu yang terendahnya 80. Nah, 39 lainnya tuh berapa? Gitu. Nah, soal pengen ya atau skema yang diinginkan pada soal adalah apa? Gimana caranya supaya ya dia mendapatkan nilai rata-rata yang terkecil gitu. Ya. Kalau misalkan nilainya terkecil ya berarti apa? Kan katanya mulai dari 0 sampai 100 ya. Berarti 39 peserta lain ya nilainya 0 gitu. Ya, jadi untuk yang pertama, yang 21 peserta, itu kan nilainya lebih dari atau sama dengan 80. Nah, terendahnya adalah berapa? Ya 80 jelas. Nah, maka supaya dapat rata-rata yang paling kecil, ya berarti apa? 39 siswa lainnya nilainya harus 0. Ya, jadi agar ya, mendapatkan nilai rata-rata terkecil atau terendah, maka itu ya, maka 39 peserta lain nilainya 0. Itu. Dengan begitu kita akan mendapatkan nilai rata-rata X bar sama dengan ya 21 peserta dikali dengan 80. Jadi dianggap di sini nilai terendah yang mungkin kan 80 ya. Jadi kita anggap 21 peserta itu semuanya nilainya 80 dan 39 lainnya itu nilainya 0. Kenapa bisa begitu Bang? Ya namanya juga kemungkinan gitu kan ya. Ya kemungkinan nilai supaya nanti rata-ratanya itu kecil. Ya udah ambil kemungkinan terendah juga kalau kayak gitu. Ya, dibagi dengan banyaknya peserta ada 60 gitu. Jadi di sini 1680 dibagi dengan 60 berapa? 28. Sehingga nilai rata-rata paling kecil atau paling rendah dengan nilai-nilai terendah berikut ya itu adalah berapa? 28. Semoga bisa dipahami.